يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم tas'alanna bunai adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu tadi itu minta kepada manusia hajat kamu, minta yang pintunya tidak pernah ditutup, nggak perlu diketok, nggak ada satpam, minta yang tidak pernah tertutup pintunya. Manusia akan marah kepada kamu jika selalu minta kepadanya. Allah berbeda, akan marah kepada kamu jika kamu tidak meminta kepadanya. Masya Allah, indah itu syair. Nah, kita kan enggak, kalau enggak dibantu manusia seakan-akan enggak sukses, kalau enggak didukung manusia seakan enggak sukses. Enggak perlu kesuksesan itu kalau kamu sudah diridhoi oleh Allah, kalau kamu tadi itu dibantu oleh Tuhan kamu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu harapannya. Karena itu Allah menyatakan, aku bersumpah tak putus harapan orang yang berharap kepada selain aku. Pasti kecewa, pasti kecewa. Inti berharap kepada manusia pasti kecewa, berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Kamu akan menjadi orang yang hebat, kamu akan menjadi orang yang sukses. Mau berharap sama orang kaya, pertama mungkin dikasih, setelah itu kamu akan ditolak. Berharap kepada pejabat, ya kalau musimnya kampanye kamu diperhatikan, setelah itu kamu akan ditinggal. Jangan pernah kamu berharap kepada siapapun, berharap kepada Allah, kamu tidak akan kecewa setiap saatnya. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu dekat kepada Allah. Wala aqsimanna dhahra man istadada ila siwai. Aku bersumpah, kata Allah, bakal aku pecahkan tulang punggungnya orang yang bersandar kepada selain aku. Paham? Orang kalau mengandalkan makhluk hasilnya payah. Orang kalau mengandalkan makhluk hasilnya nol, nihil. Allah sudah sumpah, aku buat susah payah dia kalau dia bersandar mengandalkan kepada selain aku. Andalkan Allah, andalkan Allah. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Siapa yang pasrah kepada Allah dicukupi sama Tuhan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadrah. Udahlah, semua pasti sesuai dengan aturan Tuhan. Enggak mungkin terjadi di alam ini satu daun pun tidak akan jatuh dari pohon kecuali karena sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah kita bersandar kepada selain Allah. Jatuh kita, lemah kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ada satu orang yang kagum, ingin tahu. Dicari sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah dilihat Sayyidina Umar. Mana itu Umar? Mungkin tinggalnya di istana, kemudian ada penjaganya, tamu harus lapor, kemudian pakaiannya bagaimana, makanannya bagaimana. Dilihat loh, jalan sendiri, kerja di pasar, sama dengan rakyat biasa, sama. Malah bajunya lebih jelek, tambalan 17, robek ditambal. Loh, kok namanya besar, kok orangnya begini gitu, pakaiannya kok begini. Ditegur, kenapa nggak pakaian anda ini terkenal loh. Memang Islam zaman Sayyidina Umar dan khilafah Sayyidina Umar Khattab itu menyebar kemana-mana, disegani betul. Kenapa nggak pakai pakaian yang bagus?
kan lebih terhormat kalau bahasa sekarang jaim, jaga image. Wah, kita kan gitu kan. Nah, kalau pakai sepeda motor gak ada hormat, harus pakai Alphard, utang cuma. Huh? Kita bisa duduk rapi sebetulnya gara-gara jaga image, duduknya miring. Tertawanya, wih, diatur, ngomongnya diatur. Luwe nih, makannya cuma sedikit, padahal lapar dia. Sayyidina Umar nggak jaga image, biasa, pakaiannya kadang-kadang bertambal 17. Ditegur kenapa? Sayyidina Umar menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natlubul izza min ghairihi. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah manusia yang dimuliakan karena Islam. Dulu kami jahiliyah adalah hina. Kami ditokohkan, tapi kami tidak berakhlak yang bagus. Kami dihormati, tapi kami tidak melakukan yang baik. Kami dimuliakan dengan Islam. Karena itu kami tidak akan mencari kemuliaan selain Islam. Kalau kami mencari kemuliaan selain Islam, kami akan dijadikan hina lagi seperti zaman dulu. Beneran kan? Gara-gara bukan karena Islamnya, hanya karena cari popularitas, hanya karena cari pengakuan, akhirnya Anda tidak berharga, tidak bernilai sekarang. Karena itu cintai Islam Anda, banggalah dengan Islam Anda, tampillah dengan Islam Anda, jangan malu dengan syariat ini, jangan malu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tampil dengan syariat Allah, karena kamu akan semakin dimuliakan dengan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan Islam, kamu akan menjadi orang hina, saudara. Nah, aku akan batahkan punggung, dalam arti aku buat susah payah orang yang bersandar kepada selain aku. Wala utilanna wahsyata man istanasa bi ghairi, bahkan aku panjangkan sumpeknya orang yang dia merasa tenang, bahagia dengan selain aku. Duduk sama manusia asyik, jagongan asyik, sumpek terus itu orang. Tapi kalau kamu baca Quran senang, kamu dijadikan hati kamu bahagia. Qiyamul lail senang, kamu dijadikan bahagia. Kenapa yo kalau saya sumpek terus? Karena kamu kurang komunikasi dengan Tuhan, kurang dekat dengan Tuhan. Kamu merasa di diskotik itulah kamu akan bahagia, di kafe itulah kamu akan bahagia, musik-musik dan hiburan itulah yang akan menghibur kamu. Tidak. Kamu akan bisa tenang sebagai orang beriman kalau kamu itu mengingat Tuhan kamu, dekat dengan Tuhan kamu. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman menjadi mantap dan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, Pak, zikir. Enggak ada yang bingung kalau kita ingat kepada Allah. Saya mau tanya, mudah-mudahan selamat semuanya. Kalau kamu naik pesawat, goyang pesawatnya, ingat apa kamu? Yang membuat tenang apa? Ingat kepada Allah. Kalau kamu di lautan ada ombak besar, ingat apa kamu? Mengandal apa? Mengandalkan nakoda. Mengandalkan apa? Ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, pasrah kepada Allah, tenang, tentrem. Kamu yakin tidak ada yang bisa menolong kamu saat itu kecuali Allah. Setiap saatnya juga begitu, saudara. Jangan kamu mau ombang-ambingkan dengan ombak daripada pikiran-pikiran yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang membuat kamu tadi itu kandas dan tenggelam dalam fitnah dunia ini. Jangan mau. Karena itu bentuk satu keyakinan bahwa Allah lah yang akan menolong kamu. Tenang kamu. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Wala u'ridanna amman ahabba habiban siwaya. Bakal aku jauhkan, aku pisahkan daripada yang ia cintai
kalau dia mencintai selain aku, kata Allah. Kamu cinta kepada manusia, bakal dipisah. Cinta kepada suami istri, bakal dipisah. Cinta kepada anak, bakal dipisah. Jangan cintanya kamu kepada Allah di bawah cintanya kamu kepada makhluk. Jadikan cinta kamu kepada Allah segala-galanya, melebihi cintanya kamu bahkan kepada diri kamu. Begitu. Tuh lihat Nabi Ibrahim diuji sama Allah, punya anak Nabi Ismail, udah sekian puluh tahun, sudah tua pak, nggak punya anak, dikasih anak Nabi Ismail. Ketika seneng dengan anaknya, khawatir Nabi Ibrahim, waduh, kalau saya lebih cinta kepada anakku, lebih cintaku kepada Allah, rugi aku. Nazar aku, anakku tak jadikan kurban untuk Tuhanku. Gitu Nabi Ibrahim. Anak udah mulai gede, kelihatan gantengnya, ditagih sama Allah, Ibrahim, kurbankan anakmu. Aufi bi ahdik, mana janjimu? Kaget Nabi Ibrahim dapat wahyu dalam mimpi, bangun tidur, apa iya perintah menyembelih anak gitu? Jangan-jangan keliru aku dalam mimpi ini. Tidur lagi, Ibrahim, janjimu buktikan. Kaget sampai 3 kali, akhirnya tetap dilaksanakan itu oleh Nabi Ibrahim. Dan bagaimana hasilnya? Ditolong oleh Allah. Sampai sekarang kita mengenang bagaimana kejadian yang hebat pada Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan segala-galanya, bahkan buah hatinya demi untuk meraih ridho Tuhannya. Masya Allah, hebat Nabi Ibrahim. Khitan juga begitu. Kita kan nggak mau anak kita menjerit kesakitan. Kita kan bingung kalau anak kita ini keluar darah, kalau ada luka, bingung kita. Tapi bagaimana? Kita yakin dengan mengikuti ajaran Allah. Waktu disunat anak kita, di khitan, kita tahu akan meneteskan darah, anak kita menjerit, tapi kita bantu dokternya, kita pegangi. Kenapa? Karena kita yakin kalau anak kita tadi itu diajak untuk taat kepada Allah, pasti akan bahagia anak kita. Itu adalah satu taklim kepada kita. Jangan sampai kamu cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Ajak semuanya untuk sesuai dengan yang dicintai oleh Allah, maka semua makhluk akan cinta kepada kamu dari hati kamu. Yang musuh adalah orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang semangat ibadah, jauh daripada berbuat maksiat. Semua harapan kita dikabulkan oleh Allah karena kita tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin didekatkan kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود.